Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Haryatama dari Prodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pembuatan video ini bertujuan untuk sebagai syarat untuk pendaftaran tugas akhir Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada topik kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya mengenai analisis kinerja arrestar dan sistem pertanahan pada jaringan distribusi 20 kV di PT PLN Klaten Area. Mengenai latar belakang sendiri, mengapa saya mengambil penelitian ini, dikarenakan bahwasanya untuk sekarang ini kebutuhan teknologi listrik salah satunya untuk masyarakat modern ini sangat sebagai kebutuhan utama. Maka dari itu perlu kiranya dalam proses distribusi tenaga listrik harus diupayakan untuk semaksimal mungkin ke tangan konsumen. Maka dari itu harus diupayakan untuk meminimalisir suatu gangguan-gangguan yang mungkin terjadi yang dapat mengganggu di jaringan. Salah satunya yang bidang saya teliti yaitu sistem distribusinya. Untuk salah satu gangguan yang dapat terjadi adalah sambaran petir. Untuk proses sambaran petir ini, maka perlunya untuk sistem proteksi guna melindungi jaringan supaya tidak terjadi malfungsi pada alat atau kerusakan pada sistem. Salah satu sistem proteksi yang digunakan di sini yaitu lightning arrestor sebagai pelindung utama dari akibat sambaran petir. Dan juga untuk sambaran petir juga dapat diminimalisir dengan penggunaan kawat tanah pada jaringan 20 kV. Lalu untuk selanjutnya kita langsung saja menuju untuk proses simulasi. Nah, di sini untuk proses simulasi yang saya gunakan adalah software ETAP untuk mensimulasikan bagaimanakah mengenai topik yang saya teliti. Nah, untuk yang topik yang saya angkat di sini yaitu mengenai arus flash, di mana arus flash ini dapat terjadi ketika suatu jaringan atau suatu sistem distribusi akibat dari hubung singkat suatu gangguan. Nah, ketika proses dari sambaran petir terjadi, ketika suatu proteksi itu gagal melindungi, akan menjadikan hubung singkat untuk sistem pada jaringan. Nah, di sini saya akan mensimulasikan bagaimanakah arus flash dapat terjadi. Dapat diamati pada single line diagram. Di sini saya buat dari penjualan 9 dari kartu indik Klaten. Nah, di sini dapat dilihat untuk trafo tiang 491K9, terus 0509K943B. Nah, di sini untuk trafo telah saya inputkan data trafo dari template sesuai dengan peta topologi dari gardu induk Klaten. Nah, di sini untuk simulasinya dan sistem kerjanya, nanti ketika terjadi hubung singkat, misal di bus 10, terus bus 32, bus 34 ini terjadi, maka ketika kita analisis untuk terjadinya arus flash pada hubung singkat pada bus yang bermasalah. Nah, setelah kita run dan kita amati untuk arus hubung singkatnya, maka untuk arus flash nanti akan tertampil seperti di gambar ini. Nah, diamati untuk video ini untuk disimulasi etapnya. Nah, untuk level untuk AVB itu adalah asphalt boundary, dan IE itu adalah energi per kalorinya, seberapa panaskah atau seberapakah arus flash itu dapat terjadi. Nah, diamati bahwa di sini untuk sistem distribusi pada penjualan 9 yang saya buat simulasi ini berada pada semuanya pada level C dengan masing-masing arus flash boundary atau jarak arus flash dengan berbeda-beda sesuai dengan arus hubung singkat yang terjadi yang telah kita lihat arusnya seperti sebelumnya. Nah, mengapa untuk set level ini sebelumnya kita set dulu yang di
ada short circuit, itu telah kita set sebelum kita adjustment. Nah, untuk standarnya berapakah? Nah, ini untuk level-levelnya. Untuk arc flash sendiri itu ada beberapa macam, mulai dari level insiden energi level 1, 2, 3, 4 sesuai seberbahayanya. Nah, untuk kategori level 2 atau lebih besar, lebih kurang dari 2 kalori itu termasuk kategori 0. Untuk kategori 2 kalori sampai 4 kalori itu masuk kategori 1, level 1. Nah, untuk kategori level 4 sampai 8 itu masuk kategori 2, dan level energi kalori 8 sampai 25 itu masuk level 3. Dimana untuk level yang di sini telah diset seperti dahulu untuk NPPA, dimana untuk level A. Nah, di sini ketika nanti mendeteksi 2 kalori seberapa ini akan termasuk kategori A, B, C, dan seterusnya yang telah diset pada sebagai tahap ini. Nah, seperti yang dapat diamati tadi, untuk proses arc flash, nah di sini akan tertampil level C, artinya untuk kategori 4 sampai 8 ini masuk ke level 2. Artinya level 2 ini bahwa itu termasuk kategori standar yang sering terjadi di sistem distribusi tegangan menengah WKV. Nah, diamati untuk hasilnya, langsung saja. Nah, kita lihat di sini untuk beberapa bus yang ada masalah tadi yang mengenai arc flash, maka dapat dilihat mengenai berapakah insiden energi kalori, terus berapa tadi jarak arc flash yang terjadi, dan levelnya. Nah, setelah mengetahui ini, maka perlunya tindakan yang perlu dilakukan, seperti semisal kita mengetahui kategori level yang terjadi di area tersebut sekian, maka perlunya kita usaha preventif mengenai PPE atau Personal Protective Equipment dari para pekerja. Dimana untuk level C di sini yang saya buat, dan untuk yang level C ini tergantung tadi yang masuk kategori level 2 yang saya buat itu memakai pakaian dengan bahan katun serta pakaian dengan celana tahan api untuk pelindungan proteksi untuk pekerjanya ketika terjadi hubungan singkat pada saat adanya gangguan. Maka dapat dikatakan apabila semakin tinggi arus arcingnya, maka semakin besar juga insiden energi yang dapat terjadi pada bus tersebut. Nah, di sini untuk arc flash boundary-nya, berapakah jarak terjadinya arc flash atau jangkauan arc flash-nya. Lalu untuk hasil berikutnya yaitu nah di sini standar ya untuk jarak kerja itu 91 cm. Terus dilihat dari hasil dari arc flash tadi, dikarenakan level energi yang sama di level C atau di kategori 2. Nah, ini adalah untuk simulasi saya mengenai software etap yang digunakan dan pengaruh arus flash terhadap arus hubungan singkat akibat sambaran petir. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.